Iya, halo guys, kembali lagi bersama saya di dalam channel Guru Gola, gurunya Kaula Muda. Nah, hari ini kita masih dalam kesempatan yang sama, yaitu bersama belajar matematika. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, karena nantinya teman-teman bisa mengupdate materi yang sudah saya upload di channel YouTube saya, dan teman-teman tidak akan terlewat materi-materi baru yang saya bahas di dalam channel kali ini. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah memahami pokok bahasan nilai mutlak, mulai dari konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, buat teman-teman yang belum melihat pembahasan materi konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak dari channel YouTube saya, teman-teman bisa membukanya di link deskripsi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, namun sebelumnya kita akan bersama belajar terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan linear. Ya, pertidaksamaan itu disimbolkan dari tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, aljabarnya bersifat linear, yaitu pangkatnya hanya paling banyak atau paling tinggi adalah 1. Jadi variabelnya hanya paling tinggi berpangkat 1. Nah, pertidaksamaan linear, saya punya di sini X kurang dari 4. Nah, gambar penyelesaian atau gambar diagram garis dari pertidaksamaan X kurang dari 4 bisa saya tuliskan dalam diagram garis seperti ini. Misalkan di sini kita punya 4, bilangan 4 kurang dari X kurang dari 4, arahnya berarti ke kiri. Ya, arahnya ke kiri. Nah, di sini karena dia kurang dari, berarti tanda bulatannya ini bolong gitu ya, tidak ada warna fill dasarnya. Itu merupakan kesepakatan yang ada di dalam pembahasan matematika itu ya. Nah, X kurang dari 4 itu penyelesaiannya ada di sebelah kiri bilangan 4. Bilangan 4 tidak ikut. Oke, berarti kalau saya punya bilangan yang X kurang dari 4 itu dimulai dari bilangan negatif tak hingga sampai 3, 3,5, dan selanjutnya mendekati 4. Oke, sip. Kalau X kurang dari sama dengan 4, berarti ada garis bilangan di sini, ada bilangan 4 di sini. X kurang dari sama dengan 4 berarti arahnya juga ke kiri, namun bilangan 4 ikut karena dia kurang dari sama dengan. Nah, tandanya adalah bulatan bunder-bunder gini. Warna dasarnya ada, tidak bolong. Oke, bulatannya penuh. Sip. Ada di sebelah kiri atau di sebelah di sini dari 4. Sip. Nah, untuk yang X lebih dari 4 berarti sama dengan yang ini, hanya saja dia arahnya ke kanan. Sip. Nah, bulatannya juga bolong. Itu ya. Ini daerah penyelesaiannya atau gambar diagram untuk X lebih dari 4. Yang keempat, ada X lebih dari sama dengan 4, sama dengan ini, hanya saja arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena arahnya ke kanan karena dia lebih dari sama dengan 4. Itu ya, bulatannya bundar penuh. Sip. Nah, sekarang ini bacanya gimana? Ini X lebih dari negatif 2 dan X-nya kurang dari sama dengan 4. Oke, ini ada dua tanda pertidaksamaan. Yang pertama kurang dari, yang kedua juga kurang dari sama dengan. Oke. Nah, sekarang kita gambar pada garis bilangan. Ini ada bilangan negatif 2, ada bilangan 4. X-nya lebih dari negatif 2, berarti dari negatif 2 itu arahnya ke kanan. Tetapi X-nya kurang dari sama dengan 4, berarti arahnya ke kiri dari bilangan 4 ini. Nah, karena ini kurang dari saja, tidak ada sama dengan, berarti ini bulatannya bundar bolong. Gitu ya, bulatannya bolong. Yang ini penuh. Oke. Nah, nilai X-nya, penyelesaiannya, diagramnya, gambarnya ada di tengah-tengah. Gitu. Nah, bedanya apa? Kalau ini kurang dari, dia bolong. Kalau ini kurang dari sama dengan, dia penuh. Gitu ya. Nah, sekarang X kurang dari negatif 2 atau X
lebih dari sama dengan 4. Ini ada garis bilangan, di sini ada negatif 2, di sini ada 4. Yang pertama, X-nya kurang dari negatif 2, berarti dari negatif 2 dia arahnya ke kiri. Yang kedua, X-nya lebih dari sama dengan 4, berarti dari 4 dia ke kanan. Nah, tanda bulatannya kurang dari, berarti sini bolong. Lebih dari sama dengan, berarti sini penuh. Oke. Nah, arahnya ke kiri dan ke kanan, daerah penyelesaiannya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Itu ya. Nah, ini adalah contoh gambar pertidaksamaan linier. Sip. Lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 7 bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Kita diminta untuk mencari penyelesaiannya. Nah, untuk bagian yang pertama saya akan membahas dari bentuk pertama sampai bentuk ketiga. Untuk yang selanjutnya nanti akan saya potong menjadi beberapa bagian. Teman-teman nanti bisa melihatnya di link yang lain atau video materi saya yang lain. Sip, lanjut. Nah, untuk contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak bagian pertama. Bentuk umumnya nilai mutlak dari fx kurang dari k. Nah, contoh soalnya, himpunan penyelesaian dari mutlak 2x-1 kurang dari 7. Kalau teman-teman menjumpai contoh soal atau soal yang seperti ini, maka solusinya adalah ini kita ubah menjadi bentuk negatif k kurang dari fx kurang dari k. Oke, nah gampangannya seperti ini. Mutlak fx-nya kemarin kan ada dua kondisi. Nah, sama saja ini fx-nya itu lebih dari negatif k, tetapi fx-nya kurang dari k. Nah, kalau ini kurang dari, berarti sini kurang dari. Kalau ini kurang dari sama dengan, berarti ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari itu bentuk umum yang kedua. Nanti akan kita bahas di contoh yang kedua. Oke, sip, lanjut. Nah, tadi kita ubah ke dalam bentuk negatif k kurang dari fx kurang dari k. Fx-nya 2x-1, k-nya 7, berarti kita ubah menjadi bentuk negatif 7 kurang dari 2x-1 kurang dari 7. Setelah itu, kita akan menghilangkan bilangan negatif 1 yang ada di ruas tengah ini. Berarti kita tambahkan dengan 1, supaya negatif 1-nya hilang. Nah, karena yang di ruas tengah ini ditambah 1, berarti di ruas kiri dan ruas kanan juga ditambah 1. Berarti ada negatif 7 tambah 1 kurang dari 2x-1 plus 1 kurang dari 7 plus 1. Sehingga diperoleh negatif 6 kurang dari 2x kurang dari 8. Sekarang kita mau mencari penyelesaian nilai x-nya. Ini 2x. Untuk menjadi x kita bagi dengan 2. Berarti ini ketiga ruasnya kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh kedua ruas dibagi 2 ya. Negatif 3 kurang dari x kurang dari 4. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x sedemikian sehingga nilai x-nya itu lebih dari negatif 3 dan x-nya kurang dari 4, di mana x-nya anggota bilangan real. Oke, sip, lanjut. Nah, jawabannya sudah ketemu ya. Sekarang masuk ke bentuk yang kedua, di mana mutlak fx lebih dari sama dengan k. Kalau tadi kurang dari, kalau sekarang lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari gimana? Sama. Nah, solusinya kita ubah ke dalam bentuk fx kurang dari sama dengan negatif k atau fx lebih dari sama dengan k. Oke, sip. Jadi ada dua kondisi ya. Kalau kurang dari, tadi dibuat negatif k kurang dari fx kurang dari k. Kalau yang lebih dari, kita ubah menjadi dua kondisi. Yang pertama fx kurang dari sama dengan negatif k, karena ini kurang dari sama dengan. Yang kedua fx lebih dari sama dengan k. Contoh, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x-2 lebih dari sama dengan 3 adalah, nah sekarang kita jawab. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, fx-nya kurang dari sama dengan negatif k. Nilai fx-nya x-2, k-nya 3. Berarti x-2 kurang dari sama dengan negatif 3. Atau yang kedua adalah x-2 lebih dari sama dengan 3. Atau bentuknya fx lebih dari sama dengan k. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini dulu. Sama seperti tadi, kita akan menghilangkan negatif 2-nya yang ada di ruas kiri. Sehingga kita tambahkan 2, sehingga diperoleh x
dikurangi 2 ditambah 2, maka di ruas kanan juga ditambah 2, sehingga kita peroleh X kurang dari sama dengan negatif 1. Sip. Yang kedua, ini juga demikian, kita hilangkan negatif 2 nya sehingga kita tambah 2, sehingga kita peroleh X lebih dari sama dengan 5. Oke. Nah, himpunan penyelesaiannya gimana? Ya, kita tuliskan. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya kurang dari sama dengan negatif 1 atau X-nya lebih dari sama dengan 5, di mana X-nya anggota bilangan real. Oke. Nah, jadi ada dua kondisi. Yang pertama, X-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Yang kedua, X-nya lebih dari sama dengan 5. Itu ya, sip. Lanjut. Nah, sekarang bentuk yang ketiga. Bentuknya adalah nilai mutlak fx kurang dari sama dengan nilai mutlak gx. Nah, kalau teman-teman menjumpai soal dengan bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak yang seperti ini, solusinya adalah kita ubah ke dalam bentuk fx ditambah gx dikurung ya, dikalikan dengan fx dikurangi gx juga dikalikan. Nah, ini sudah teman-teman pelajari di dalam video saya dalam submateri persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga. Pembahasannya ada di sana. Teman-teman kalau mau tahu pembahasannya, ingin lebih paham detailnya, teman-teman bisa membukanya di dalam persamaan nilai mutlak. Oke, nanti akan saya berikan linknya di deskripsi, teman-teman bisa melihatnya. Oke, sip. Contoh soalnya, himpunan penyelesaian dari mutlak 2x-3 lebih dari x dikurangi 6, tapi ini dalam tanda mutlak. Nah, ini tadi contohnya kurang dari sama dengan, ini lebih dari. Apakah sama? Sama. Oke. Yang penting ini bisa memuat pertidaksamaan, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu. Nah, sekarang kita jawab. Fx-nya itu 2x-3. Gx-nya x-6. Sekarang kita ubah ke bentuk yang seperti ini. Berarti kita peroleh 2x-3 ditambah x-6. Seperti ini, fx tambah gx. Dikurung. Ini sengaja saya buat kurung siku supaya membedakan yang ini. Kita kalikan dengan fx kurangi gx 2x-3 dikurangi kurung buka x-6. Ingat ya, ini dikurangi x-6 itu satu kesatuan, berarti masih kita kurung. Itu lebih dari 0. Kok lebih dari? Ya karena ini soalnya dia lebih dari. Oke, kalau di sini kurang dari berarti sini kurang dari 0. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sip. Sekarang kita hitung dulu. 2x-3 ditambah x-6. Hasilnya 3x-9. 2x tambah x, 3x-3 dikurangi 6 min 9. Yang ini kita buka dulu kurungnya. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu 2x-3 nya. Terus ini kita kalikan silang. Kita buka kurungnya. Berarti min x plus 6. Lebih dari 0. Oke? Lanjut. Ini kita terus lagi ya. 3x-9. Yang ini kita operasikan 2x min x. X min 3 plus 6 plus 3. Ini dikalikan lebih dari 0. Nah, sampai sini kita mencari titik ekstrimnya. Oke, kita mencari titik ekstrimnya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Dulu di kelas 9 kalian sudah belajar pemfaktoran dan persamaan kuadrat. Nah, kita cari titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya itu apa? Titik pembuat nolnya. Jadi, kita misalkan terlebih dahulu, pertidaksamaan ini adalah sebuah persamaan. 3x-9 dikurung dikalikan dengan x plus 3 sama dengan 0. Ini misal. Oke, sip. Nah, kalau seperti ini kita cari pembuat nolnya. Untuk yang pertama, 3x-9 sama dengan 0. Yang kedua, atau x plus 3 sama dengan 0. Nah, pembuat nolnya berarti gimana? Yang ini kita cari dulu. 3x sama dengan 9. Ini ditambah 9 ya. Di sini habis, di sini plus 9, 0 tambah 9, 9. 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 3. Yang kedua, x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 3. Nah, ada dua penyelesaian ini, atau titik ekstrimnya, di mana x-nya sama dengan 3, yang kedua x-nya sama dengan min 3. Sekarang kita mencari
daerah penyelesaiannya. Caranya gimana? Kita masukkan titik ekstrimnya ke dalam garis bilangan. Yang pertama ada negatif 3, yang lebih kecil ada di kiri ya, supaya urut. Yang kedua 3 ada di kanan. Nah, kita mencari daerah penyelesaiannya. Ini lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0. Artinya kalau suatu bilangan lebih dari 0 berarti dia tandanya positif. Berarti kita mencari daerah yang positif. Di sini ada 3 daerah. Yang pertama, daerah pertama di sini bilangan yang kurang dari negatif 3. Yang kedua di sini bilangan yang terdapat di antara negatif 3 dan 3. Yang ketiga, daerah yang lebih dari 3. Nah, kok ini bisa positif? Caranya, kita mencari bilangan yang ada di sebelah kanannya 3, kita masukkan ke sini. Oke? Contoh, misalkan saya pilih bilangan 4. Berarti 4, saya substitusi untuk menggantikan nilai X. Berarti 3 kali 4, 12. 12 kurangi 9 sama dengan 3. 4-nya kita ganti juga untuk ini. 4 ditambah 3, 7. Tadi 3, sekarang 7. Positif dikali positif. Hasilnya apa? Positif. Makanya daerah di sini positif. Oke? Nah, sekarang yang di sini. Bilangan yang terdapat di antara negatif 3 dan 3, gampangnya 0. 0 dimasukkan ke sini, berarti dia negatif 9, dimasukkan ke sini, positif 3. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Yang di sini, misalkan saya taruh atau ambil bilangan negatif 5, dia kan lebih kecil dari negatif 3, dimasukkan ke sini, nanti hasilnya ini positif kali negatif, negatif dikurangi, berarti dia negatif. Yang di sini negatif 5 ditambah 3, negatif 2. Di sini negatif dikali negatif, hasilnya positif. Oke? Nah, karena dia lebih dari 0, maka kita ambil yang daerah positif. Berarti ada 2, yang pertama di sini, yang kedua di sini. Karena kita mau ambil yang lebih dari 0, maka kita pilih yang positif. Berarti penyelesaiannya ada 3 ke kanan dan negatif 3 ke kiri. Tandanya ingat, ini lebih dari saja. Berarti bilangan 3 dan negatif 3 tidak ikut. Nah, ini penyelesaiannya di sini ya. Nah, ini bundernya bolong. Kenapa? Karena lebih dari. Ini juga bolong. Sip. Nah, sekarang himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya kurang dari negatif 3, ada di kiri. Atau karena ada 2 daerah, X-nya lebih dari 3. Oke? Sip ya? Sip. Berarti himpunan penyelesaiannya sudah ketemu. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Dan selanjutnya di bagian yang kedua, dalam video yang lain, saya akan membahas bentuk umum yang keempat, 5, 6, dan 7. Oke? See you.